semuanya, di video kali ini saya akan membahas seputar komunikasi. Kenapa sih kita harus belajar komunikasi? Tujuannya adalah agar kita tahu tentang definisi, unsur, contoh, serta karakteristik dari komunikasi tersebut. Yuk disimak penjelasannya. Kalian tahu gak komunikasi itu apa? Sebelumnya, kalian pernah gak sih mengalami yang namanya putus cinta, ribut dengan teman, bahkan selisih pendapat dengan orang tua dikarenakan kurangnya komunikasi? Pasti pernah kan? Nah, dari beberapa aspek tersebut, hal itu terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik. Jadi, komunikasi itu apa sih? Istilah komunikasi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yakni communicatus yang memiliki arti berbagi atau tujuannya untuk mencapai kebersamaan. Nah, kata communicatus ini kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan menjadi istilah yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan pembicaraan antara kita dengan orang lain. Sedangkan, menurut KBBI, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Terdapat 5 unsur dalam komunikasi menurut Harold Laswell. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Kedua, pesan. Pesannya apa sih? Informasinya apa? Ketiga, channel. Biasanya channel juga disebut dengan media. Pakai media apa sih ketika menyampaikan pesan itu? Secara langsungkah atau pakai teknologi kah? Yang keempat, penerima atau yang disebut dengan komunikan. Dan yang terakhir adalah efek. Nah, tadi penjelasan singkat dari komunikasi. Sekarang kalian tahu gak sih konteks dari komunikasi itu apa saja? Terdapat 7 konteks komunikasi menurut Richard West dan Turner, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi kelompok, dan yang terakhir, komunikasi antar budaya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan salah satu dari konteks komunikasi tersebut, yaitu komunikasi massa. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicare, yang berarti membagikan atau menghubungkan, dan massa yang berarti banyak orang. Sedangkan secara terminologi, komunikasi massa merujuk pada proses penyampaian pesan kepada khalayak yang luas melalui media seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan internet. Berikut beberapa definisi komunikasi massa menurut para ahli, salah satunya dari John Bittner. Bittner mengungkapkan, komunikasi massa merupakan pesan yang disampaikan atau yang dikomunikasikan melalui media massa ke sejumlah orang secara sekaligus. Nah, contoh-contoh dari media massa itu apa aja sih? Media massa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, media elektronik. Media elektronik terdiri dari televisi, radio, atau film. Dan yang kedua, media cetak. Media cetak bisa melalui koran, tabloid, atau majalah. Dan yang terakhir, media online yang melalui blog, website, atau jejaring sosial media lainnya. Selanjutnya, karakteristik komunikasi massa. Apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, bersifat melembaga. Ada beberapa pihak yang menjalankan tugas sebagai pengelola media. Pihak pengelola terbentuk dalam satu perusahaan atau lembaga. Yang kedua, pesan bersifat umum. Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum dalam pengertian ditunjukkan kepada semua orang, bukan untuk perorangan atau kelompok-kelompok tertentu. Karenanya, bahasa yang digunakan dalam komunikasi massa juga khas, yakni bahasa media atau bahasa jurnalistik dengan salah satu cirinya mudah dipahami. Yang ketiga, komunikan bersifat anonim dan heterogen. Komunikan dalam komunikasi massa memiliki sifat heterogen, yang berarti berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, serta tingkat ekonomi. Hal ini terjadi karena komunikasi massa ditunjukkan kepada khalayak luas atau masyarakat umum, dengan sifat komunikasi yang heterogen. Selain itu, komunikan dalam komunikasi massa bersifat anonim,
yang berarti komunikator tidak mengenal komunikan dan tidak pernah menjalin tatap muka secara langsung. Yang keempat, memiliki sifat serempak. Pesan dalam komunikasi massa diterima pada saat bersamaan dengan penyampaiannya. Misalnya, informasi yang disiarkan di televisi dilihat oleh banyak penonton dalam waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir, bersifat satu arah. Karakteristik kelima dari komunikasi massa adalah memiliki sifat satu arah yang artinya dalam komunikasi massa, komunikator dengan komunikan tidak bisa berdialog atau berkomunikasi secara langsung seperti yang terjadi pada proses komunikasi antar personal. Oke guys, sekian materi yang sudah disampaikan. Thank you for watching. Bye!